Oke Mas Bro, kita lanjut part 2 ya. Market crash saham-saham apa aja yang perlu diperhatikan. Yang ini kita bahas part 1 dan part 2 adalah bank-bank ya. Tadi yang part 1 kita udah bahas adalah bank besar. Sekarang kita akan bahas bank-bank kecil apa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah BJTM Mas Bro. Nah, BJTM ini habis bagi dividen dan dia turun lumayan. Waktu dia cum-date tuh di harga 820, terus di ex-date-nya di 790, bahkan sempat ke harga 765. Jadi karena dividennya itu yield-nya 7%, jadi sahamnya itu longsor ARB, seperti itu Mas Bro. Dan kita lihat di sini sebenarnya Bank Jatim ini ya, Pembangunan Daerah Jawa Timur ini cocok buat investasi. Cocok buat investasi karena tiap tahun dia bagi yield atau bagi dividen tuh 7-8%. Artinya misalnya Mas Bro itu napung di bank BJTM ya, BJTM, selama setahun Mas Bro akan dapat penghasilan atau dividen itu sekitar 7 juta. Nah, sebenarnya sih nggak masalah. Misalnya Mas Bro beli tahun lalu di sini ya kan. Terus dibawa naik, dapat dividen longsor minus gitu. Nggak apa-apa, tunggu lagi tahun depan dapat lagi dividen. Seperti itu. Jadi saham ini cocok buat dividen. Terus base entry-nya gimana? Biar Mas Bro itu dapat dividen plus capital gain. Nah, base entry si BJTM itu di sekitar harga 675 sampai 690. Nah, di bawah 700 Mas Bro bisa mulai cicil BJTM. Sabar dulu aja, ini ditunggu dulu untuk BJTM. Kemungkinan masih akan turun karena biasanya BJTM ini gerak kalau mau bagi dividen aja. Dan ini dividen juga baru dibagi bulan lalu dan ada dividen lagi nanti tahun depan, masih lama. Jadi masih sabar nunggu untuk BJTM ini. Bagi teman-teman yang pengen banget beli BJTM, duitnya disimpan aja dulu sampai dia nyentuh harga sekitar 675 sampai 690. Nah, itu baru Mas Bro mulai entry, terus ditunggu sampai dividen tahun depan. Oke, kita lihat dari fundamentalnya dulu ya, BJTM ya. BJTM di sini fundamentalnya profitnya juga naik ya, walaupun tipis. Yang penting profitnya di konsisten guys. Ya, lihat konsisten aja. Nggak usah naik terlalu banyak ya, konsisten aja naiknya dikit-dikit Pak, yang penting naik dikit-dikit atau lihat setara gitu ya. Nanti kalau udah seperti itu biasanya jumlah dividennya akan sama gitu ya, atau minimal lebih dikit. Nah, itu is no problem, itu yieldnya juga udah 7% lebih. Nah, pastikan aja BJTM ini profitnya stabil. Tapi kalau misalnya profit tiba-tiba anjlok ya Mas Bro bisa langsung keluar aja, karena yang diinginkan di BJTM ini ya hanya dividennya saja. Nah, kita lihat dari sini BJTM. Untuk asingnya memang agak jarang ya. Asing itu jarang beli BJTM ya. Di sini ya seperti ini. Untuk ada OD nih udah mulai akumulasi. Ya mungkin dia OD kan BRI Dana Reksa kalau nggak salah sih. Ya. Nah, biasanya ini orang-orang yang udah orang tua gitu ya, atau instansi yang ngelola duitnya. Biasanya dia lumayan kan, misalnya kita beli saham gitu ya, terus kita dapat return 7% satu tahun kan lumayan. Jadi banyak istilahnya itu pengelola sebuah dana itu beli BJTM buat ngarepin dividennya. Oke, terus selanjutnya adalah BJBR. Ini BJBR juga sama Mas Bro. Ini BJBR itu sama kayak BJTM. Kalau BJTM itu Jawa Timur, kalau BJBR itu Jawa Barat. Di sini juga yieldnya sama, 7-8%. Nah, tapi di sini untuk BJBR harga sahamnya itu lebih mahal ya, 2 kali lipat. Tapi ya dividennya 2 kali lipat juga. Pokoknya yieldnya sama, BJBR, BJTM. Kita lihat BJBR di sini. BJBR di sini profitnya juga stabil ya. Dan justru ini kuartal 1 2022-nya itu naik banyak, lumayan lebih banyak daripada BJTM. Nah, ini bisa jadi pilihan kedua setelah BJTM, atau mungkin Mas Bro pilih ini karena profitnya naik. Jadi kalau misalnya saya nih ya bisa beli bank gitu ya, terus saya terus disuruh pilih BJBR dan BJTM, itu saya pilihannya bingung. Cuman gimana biar nggak bingung, kita lihat profitnya. Profitnya mana yang naiknya lebih banyak, itu yang dipilih. Seperti itu Mas Bro, karena kemungkinan dividennya itu yang lebih gede. Kalau misalnya Mas Bro bingung antara BJBR dan BJTM. Kita lihat di sini untuk BJBR. Nah, BJBR di sini juga seperti ini ya, untuk kurang menarik sebenarnya kalau buat trading sih.
Di sini asingnya akumulasi, tapi kalau di BJBR nih asing banyak yang akumulasi, banyak yang punya gitu loh. Kalau BJTM kan jarang yang punya asingnya. Jadi kalau buat trading kurang menarik sih BJBR, BJTM. Menariknya cuma buat investasi, buat ngarepin dividen aja. Kita lihat di sini Mas Bro, BJBR dari harga 1.290 saat dia ada pemberitahuan bagi dividen, naiknya sampai ke harga 1.500. Ini naiknya banyak banget Mas Bro dari sini ke sini. Nah, seperti ini ya. Karena yieldnya kan gede. Nah, bagi teman-teman best entry banget BJBR tuh di mana? Di sini Mas Bro. Di sideways-nya di sini ya, di harga 1.220. Apakah mungkin BJBR itu mau ke sini lagi? Ya, mungkin aja. Mungkin aja karena baru bagi dividen dan dia juga mulai baru turun ya. Tapi kalau misalnya udah di harga di sini Mas Bro, di harga 1.1290 lah Mas Bro bisa mulai cicil lah. Cicilan di antara ini ya 1.220 sampai 1.290. Nah, kalau udah di antara ini Mas Bro bisa mulai cicil dan ditunggu nyampe tahun depan buat ngarepin dividennya. Oke, terus yang selanjutnya adalah BNGA guys. Nah, BNGA Bank CIMB Niaga. Nah, Bank CIMB Niaga ini juga udah turun dalam ya. Sama kayak BJBR tadi sama BJTM. Dia bagi dividen langsung rontok karena yieldnya juga gede Mas Bro, 7% juga. Nah, jadi kalau misalnya saya nih Mas Bro bisa beli bank gitu. Daripada saya beli BCA, BRIS, BBRI, BBTN, saya mending milih yang part 2 ini. BJTM, BJBR, BNGA, Bank Danamon. Ini kita yieldnya itu gede-gede, di atas 7%. Kalau BBRI, BBTN, BRIS itu yieldnya cuma 1-2%. Kecil Mas Bro dividen dari saham-saham yang bank-bank di part 1. Oleh part 2 tuh dividennya gede-gede. Jadi yang penting kita pas masuknya itu udah untung capital gain dan untung dividen juga. Oke, kita lihat di sini untuk BNGA. Kita lihat BNGA. Nah, BNGA di sini kalau kita lihat PBV-nya tuh murah banget Mas Bro, cuma 0,5. Tadi BJBR, BJTM 1 lebih, ini 0,5. Artinya BNGA ini saham yang under value. Mungkin jelek dong. Enggak Mas Bro, kita lihat profitnya ya. Naik ya 1,2 T jadi 1,5 T. Jadi BNGA itu profitnya jauh lebih banyak daripada BJBR dan BJTM Mas Bro. Nah, itu di sini untuk equity-nya juga naik, fundamentalnya bagus. Harganya murah. Nah, ini bisa jadi watchlist banget nih bagi teman-teman yang pengen saham murah. Tapi kurang terkenal ya, mungkin lebih terkenal BCA, BBRI seperti itu. Makanya teman-teman banyak yang nggak ngelirik nih. Padahal ini menarik Mas Bro BNGA ya. Nah, base entry-nya di mana? Ini tembus EMA 200 Mas Bro. Base entry yang pertama adalah di harga 950. Nah, 950. Atau kalau Mas Bro itu mau nunggu BNGA, itu Mas Bro bisa entry di sekitar 880 ya, di antara ini. Nah, di sini nih Mas Bro, ditunggu aja karena BNGA ini naik kalau mau bagi dividen dan dividen ini sekarang udah dibagi. Kemungkinan akan dibagi lagi di bulan April 2023. Berarti bagi teman-teman yang gue mau beli BNGA, duitnya disimpan dulu di bank atau di celengan ayam ya. Nanti kalau udah BNGA di antara harga di 800, Mas Bro langsung entry jebret. BNGA 800 Mas Bro entry jebret, hold sampai dividen tahun depan. Nah, insya Allah akan cuan. Tapi ini saham non syariah ya Mas Bro perlu perhatikan. Oke, terus yang terakhir adalah Bank Danamon guys. BDMN ya, Bank Danamon di sini juga kalau ini sideways malahan ya. Ini juga belum lama juga bagi dividen Bank Danamon. Dan kita lihat di fundamentalnya Bank Danamon juga. Nah, Bank Danamon, kita lihat fundamental Bank Danamon, profitnya juga naik. Jadi saham-saham ini semua profitnya naik, harganya turun. Nah, ini saatnya Mas Bro bisa masukin ke watchlist. Nah, profitnya naik, PBV juga masih murah ya, semurah BNGA ya. Bank CIMB. Terus di sini untuk total equity juga naik ya. ROE-nya standar lah untuk bank 1% gitu ya. Bank BNGA dan BNDM. Terus di sini kalau kita lihat dari BDMN ya. Kita lihat BDMN itu di sini asingnya itu bener-bener keluar ya, bener-bener net sell untuk asingnya dari Bank Danamon. Nah, base entry Bank Danamon di mana? Ya, kalau base entry-nya ya
Kita tunggu di sini Mas Bro. Di sini ada support di sini sampai di sini nih. Nah, ini ya. Di antara 2000 sampai 2100. Nah, itu adalah base entry dari Bank Danamon. Berarti hold dulu, sabar karena Bank Danamon ini rame kalau mau bagi dividen aja. Berarti sabar dulu. Kalau si Bank Danamon itu sekitar 2000 sampai 2100, Mas Bro bisa mulai entry. Oke, kita lanjut part 2 selain saham part 3 ya. Kita lanjut part 3 nanti kita bahas saham lain selain bank.